Sampai dia melihat wanita yang cantik dan elegan di pesta itu. Saat itulah pria itu mengerti. Wanita itu bukan lagi wanita yang hanya berjualan sayur dan mengantar makanan. Dengan bau pasar di seluruh tubuhnya. Ternyata wanita itu adalah pewaris keluarga Gu. Miliarder tersembunyi dengan kekayaan triliunan. Untuk menjalani kehidupan sederhana bersama suaminya. Dia menyembunyikan identitasnya dan berjualan sayur serta mengantar makanan di pasar. Hidup sederhana bersama suaminya. Seorang wanita menolak lamaran 5 pria kaya raya. Yang pertama adalah Lu Jinghang, orang terkaya di dunia. Mendengar wanita itu muncul di Rongcheng. Ia langsung membatalkan pesanan senilai ratusan miliar dan terbang ke sana. Yang kedua adalah tokoh terhormat di dunia kedokteran. Tanpa menghiraukan permintaan Presiden Amerika untuk berobat. Demi bertemu wanita itu, ia membiarkan Presiden menunggu. Yang ketiga adalah memiliki 8 triliun tentara raja perang. Mendengar gadis itu di kota Rong. Meminta anak buahnya mengirim helikopter ke sana. Yang keempat adalah Pangeran Negara. Dengar kabar bahwa permaisuri sudah ditemukan. Langsung meninggalkan semua urusannya dan berangkat segera. Yang kelima adalah aktor internasional. Meninggalkan upacara penghargaan yang akan dimulai segera. Menuju ke kota Naga. Pada suatu hari, wanita itu secara tidak sengaja mendengar bahwa perusahaan suaminya mengalami krisis ekonomi sebesar ratusan miliar. Segera memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikannya dalam 3 menit. Ketika wanita itu ingin memberitahu suaminya bahwa masalah sudah terselesaikan. Dia malah dijebak oleh wanita licik yang mengatakan bahwa suaminya telah meminta bantuan dari pamannya, sang taipan kaya di kota Songcheng. Suami yang sudah mulai merasa jijik dengan istrinya, yang hanya seorang wanita berwajah kusam yang mengirimkan sayuran dan makanan, kini bergabung dengan ibunya untuk memaksa wanita itu bercerai dengannya. Namun, suami itu tidak pernah menyangka, aku bisa membawa perusahaan ini go public dalam 3 tahun. Semua berkat bantuan diam-diam dari seorang wanita. Mertua yang matre melihat putranya bersama putri keluarga kaya raya. Bahkan lebih buruk lagi, dia berbicara kasar kepada wanita itu. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. 3 tahun pernikahan, apa kau benar-benar menganggapnya tidak penting? Kau merasa kurang, ya? Baiklah, akan kutambahkan 1 juta lagi untukmu. Kasih apa kasih? 3 tahun sudah, bahkan telur juga nggak bisa bertelur. Itu serigala jantan dan serigala liar nggak punya apa-apa. Aku rasa sih, kasih aja. Dia itu 2 juta juga terlalu banyak. Ternyata aku di matamu begitu murah. Selama 3 tahun ini, aku yang merawatmu dan Suyang, kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal. Aku sudah siap mengeluarkan uang untuk cari pembantu. Dia juga lebih mampu darimu. Kau penjual sayur yang bau. Setelah menjadi istri presiden perusahaan publik, kau sombong sekali. Ini tidak membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Jika kau benar-benar menyayangi Shuyan, maka kau tidak akan bermalas-malasan di rumah. Pergi kau. Ayo, keluarkan barang-barang itu. Perusahaan publik. Kau tidak berpikir hanya dengan kemampuan anakmu. Dalam 3 tahun bisa membuat perusahaan go public, kan? Kau ini kurang ajar. Maksudmu kesuksesan bisnis anakku adalah karenamu? Tentu saja, Kakak Shuyang. Nona Gu sepertinya sangat terkejut. Biarkan dia tenang sebentar. Kakak Shuyang, kamu janji padaku. Malam ini akan membawaku membeli Hermes edisi terbatas itu. Sudah hampir terlambat. Ternyata ini alasan kamu bercerai. Iya, lalu kenapa? Baiklah. Aku tanda tangan, semoga kalian tidak menyesal. Dengan kamu saja sudah berani berharap membuat Kak Shuran menyesal. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya tidak tertarik untuk tahu siapa ikan busuk sepertimu. Kamu iri padaku. Saya justru akan memberitahumu siapa saya. Saya ini keponakan dari orang terkaya di Rongcheng. Sebenarnya, saya akan memberitahumu. Kerjasama dengan Presiden Fan besok. Sebenarnya itu juga berkat bantuan paman saya yang menghubungkan saya dengan Shuang Er. Penting sekali untuk memiliki latar belakang keluarga yang setara. Memiliki latar belakang keluarga yang setara memang sangat penting. Keluarga kaya tidak cocok. Kalau bukan karena aku, kamu kira Fang Shui akan datang dengan lancar? Maksudmu Fang Shui harus mengikuti perintahmu? Tentu saja, Fang Shui juga salah satu asistennya saya. Cukup. Kepalaku pusing karena siang hari. Cepat tanda tangan dan pergi dari sini. Ini hutangmu padaku. Kau berani memukulku? Shuya, aku tidak mau hidup lagi. Kau berani memukulku? Tanda tangan, ambil kartu, dan pergi. Sedikit amarah ini tidak masalah bagiku. Pukulan ini sebagai tanda bahwa semua rasa terima kasih kita sudah selesai. Tidak tahu terima kasih.
Kembalikan cincin yang aku beri padamu. Cincin berlian biru Aston. Harganya bisa mencapai puluhan juta dolar. Tidak tahu beli di mana. Mungkin cuma kaca biasa. Kembali saja. Nona. Fan Shueshui tidak mengecewakan harapan. Perusahaan berjalan dengan baik. Dia menyelamatkan nyawaku tahun itu. Aku takut memberi tekanan padanya. Membalasnya dengan kemewahan. Sekarang sepertinya sudah saatnya kembali ke jalur yang benar. Nona Gu. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu tegang? Dia adalah orang terkaya di dunia yang selalu menduduki peringkat pertama dalam daftar Forbes. Tunanganmu. Lu Jinhao. Oh, jadi kamu ya? Iya, saya. Kamu lari dari pernikahan selama 3 tahun. Bikin aku terus jomblo. Berita terbaru, grup Fuji tiba-tiba diserang serangan bisnis besar. Hingga saat ini, nilai pasar grup telah terjun 3 miliar. Hampir bangkrut. Krisis kali ini telah menyebabkan dampak besar pada industri restoran dan pariwisata di bawah grup Fuji. Bisnis hotel dan klub golf di bawah grup Fuji juga tidak terhindar dari krisis ini. Fuji menghadapi krisis mematikan. Sekarang saya butuh solusi. Wakil Direktur, krisis ini sepertinya akan menghancurkan kami. Kami tidak mampu melawan. Yang saya butuhkan adalah sebuah strategi. Kalian semua yang hadir di sini adalah pasukan elit Fuji. Nama besar. Sekarang perusahaan berada di ambang kehancuran. Jawaban yang kamu beri padaku hanya duduk dan menunggu kematian. Benarkah? Sekarang adalah masa penting di mana orang terkaya di dunia pertama kali mengadakan lelang terbuka. Kelompok-kelompok besar dari setiap negara bagian sedang bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja sama. Dan kita, Fuji, sedang berada di puncak kejayaan. Karena itu, kita diserang oleh beberapa kelompok besar secara bersamaan. Kali ini, kita mungkin tidak bisa menghindari nasib buruk. Ini bisa diatasi. Fan Shueshui, saya perintahkan kau untuk segera menyelesaikan semua krisis di perusahaan Fu dalam waktu 3 menit. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Dan sekarang juga, segera berangkat ke Rongcheng, Nona Muda. Nona Muda memberi perintah. Segera berangkat ke Rongcheng. Baik. Tuan Lu, saya sudah menemukan tunangan Anda. Dimanapun di Rongcheng, aku tetap dia. Mendukung Nona Fan Shueshui. Siapkan pesawat pribadi untuk membawaku ke Rongcheng. Tapi rapat Dewan Direksi besok tidak penting. Aku ingin bertanya langsung padanya mengapa dia kabur dari pernikahan. Pihak Tuan Xiao Shenyi dan Lu akan bertindak. Mereka akan terbang ke Rongcheng. Kai mengatakan datang untuk mencari pengobatan. Biarkan dia menunggu. Saya akan pergi ke Rongcheng untuk menjemput pengantin saya. Pangeran dan permaisuri ditemukan di Rongcheng. Segera berangkat. King dari Dongping mendapat kabar. Orangnya seharusnya di Rongcheng. Harus menemukan dia sebelum mereka. Tapi nanti ada upacara penghargaan. Saudaraku, kita pasti akan menang dalam pertempuran ini. Pasti menang, pasti menang. Huang Nasu sudah marah. Ini semua berkat kerja bagus dari Long Cheng ke kutub utara untuk bertemu dengan nyonya. Shuyang, jangan terburu-buru. Makan dulu. Makan apa sih? Aku sekarang tidak punya waktu untuk membuang energi untuk hal seperti ini. Shuyang, maksudku aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Siang Kiang, sungguhan. Wakil Direktur, perusahaan baru saja menerima pesanan senilai miliaran. Apa? Sebelum kakak datang, aku sudah memberitahu paman tentang masalah perusahaan. Seharusnya akan segera terselesaikan. Apa kamu bilang? Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Apa kamu pikir aku masih bisa membantu kakak Shuang mengatasi krisis perusahaan?
Shuyang, ini benar-benar aku. Sudahlah, jangan menambah keributan di sini. Bawa kotak makanmu dan keluar. Halo, Bu. Kamu masih ingat aku ibumu? Jam berapa kamu masih di luar saja? Aku hampir kelaparan nih. Oke, aku akan bawa beberapa makanan pulang. Bawa lebih banyak. Besok ada tamu penting di rumah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ruosuan, terima kasih ya. Tante, bagaimana keadaan kesehatanmu belakangan ini? Baik-baik saja. Hahaha. Ibu, saya pulang. Pulang ya. Ayo sini, lihat surat perjanjian cerai ini. Ibu, apa mungkin ada kesalahpahaman? Jangan panggil aku ibu. Lihat saja tingkah Yuntian itu. Hari demi hari, bau seperti sayur busuk. Kau rasa sekarang kau pantas menyandang status sebagai istri orang kaya? Aku tidak pantas untuknya. Benar, kau memang tidak pantas untuknya. Kakak Fu, besok akan menandatangani kontrak kerjasama senilai ratusan miliar dengan Fen Shueshui, salah satu dari 10 orang terkaya versi Forbes. Perusahaan akan go public. Itu sudah di depan mata. Hanya dalam waktu 3 tahun. Shuang sudah mencapai prestasi sebesar ini. Cai, lihatlah dirimu. Setiap hari hanya tahu berbelanja di pasar. Kau dan dia benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Beda seperti langit dan bumi. Berbeda sekali. Meskipun bertemu pun tidak berani mengatakan seperti itu. Saya rasa kamu sudah gila. Kaki kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit dalam hidup ini. Juga tidak pantas untuk merusak reputasi pejabat hanya karena kekacauanmu. Kamu memang tidak cocok dengan kakak Fu. Berani sekali mengatakan hal sebesar ini. Siapa kamu yang berani berbicara seperti itu di rumah saya? Perhatikan nada bicaramu. Ruosuan adalah tamu terhormat yang kami undang. Jika kamu menyinggung dia, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. HM. Ruosuan. Shuyang. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Iya. Di kartu ini ada 2 juta. Seharusnya cukup untukmu berjualan sayur seumur hidup, kan? Jika kamu terus memaksa, maka hanya akan membuatku semakin menderita. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu benar-benar menganggap pernikahan 3 tahun ini tidak penting? Kamu merasa itu masih kurang, kan? Aku akan menambah 1 juta lagi untukmu. Apa yang kamu beri? Sudah 8 tahun, bahkan sebuah gelai pun tidak pernah diberikan. Itu adalah serigala jantan dan serigala liar, tidak ada apa-apanya. Menurutku, memberinya 2 juta rupiah saja sudah terlalu banyak. Jadi selama ini aku semurah itukah di mata kalian? 3 tahun ini aku telah mengurus makan, minum, tempat tinggal, dan pakaianmu dan Shu. Kita bisa saja menyewa seorang pengasuh dengan uang itu. Dia bahkan bekerja lebih baik darimu. Penjual sayur murahan ini. Setelah menjadi istri presiden perusahaan yang sudah go public, dia lalu menyebarkannya. Ini tidak lucu kah? Jika kamu benar-benar peduli dengan Shuyang, maka kamu tidak akan terus tinggal di rumah dan tidak pergi. Ayo, keluarkan barang-barangnya. Perusahaan terdaftar. Kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan kemampuan anakmu, dalam 3 tahun bisa membuat perusahaan menjadi terdaftar, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Maksudmu adalah karir anakku berhasil karena kamu? Tentu saja ya, Saudara Shuyang. Nona Hu sepertinya sangat terkejut. Biarkan dia tenang sejenak. Saudara Shuyang, kamu sudah janji padaku. Malam ini kamu akan membawaku untuk membeli Hermes edisi terbatas itu. Kita hampir terlambat. Ternyata inilah alasan kamu bercerai. Ya, lalu bagaimana? Baik. Saya menandatangani, saya harap kalian tidak menyentuh saya. Hanya denganmu juga ingin membuat kakak Shu yang menyesal? Kau tahu siapa aku? Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa sampah seperti dirimu. Kau iri padaku. Justru akan kukatakan padamu siapa aku. Saya ini keponakan dari orang terkaya di Rongcheng. Sejujurnya, saya akan memberitahumu. Kerjasama dengan Direktur Fen besok. Sebenarnya juga perantara dari paman saya yang menghubungkan Shuyang. Bagi kakak, status sosial itu sangat penting. Status sosial itu memang sangat penting. Keluarga kaya tidak cocok. Kalau bukan karena saya,
Kamu kira Feng Shui akan datang untuk menghina? Maksudmu, Feng Shui harus mengikuti perintahmu? Tentu saja, Feng Shui juga salah satu asisten saya. Cukup. Kamu sudah gila, cepat tanda tangan dan pergi. Ini adalah hutangmu padaku. Jika kamu berani memukulku, Luya tidak akan selamat. Kamu berani memukulku? Tanda tangan dan ambil kartu, pergi sana. Uang segini saya nggak peduli. Pukulan ini sudah menyelesaikan semua hutang budi kita. Tidak tahu terima kasih. Kembalikan cincin yang kuberikan padamu. Ah, cincin berlian biru instan itu bernilai puluhan juta dolar. Entah beli di mana. Kurasa itu hanya kaca. Hanya puluhan juta dolar Amerika. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Kakak Shiran, selamat kau akhirnya membersihkan noda di tubuhmu. Haha. Ya, Ruosian. Kau harus segera menikah denganku. Kakak Shiran, makan malam besok bukan hanya Feng Shui yang akan datang, tapi juga orang hebat yang tersembunyi. Ini paman saya sendiri yang memberitahu saya. Maksudmu orang yang lebih hebat dari Feng Shui? Tentu saja besok, aku akan meminta paman untuk memperkenalkanmu padanya. Terima kasih sayang. Susah payah, saudara. Nona. Feng Shui tidak mengecewakan amanah yang diberikan. Semua berjalan dengan baik di perusahaan. Nona, silakan naik mobil. Nona, setelah saya memberikan kabar keluar, kaya raya pertama di Rongcheng mengatakan siap untuk menyerahkan 50% pasar Rongcheng. Dia ingin bertemu dengan Anda sebelum turnamen. Kaya raya pertama di Rongcheng. Orang terkaya di Rongcheng, benar. Selama beberapa tahun ini, sebagian besar bisnis Anda di Rongcheng dioperasikan olehnya, termasuk dukungannya terhadap bisnis Fushuyang. Secara keseluruhan, dia bisa dibilang setengah orang sendiri. Hari ini saya sedang tidak mood. Kita bertemu di rapat lelang besok. Bukankah Anda sudah bercerai dengan Fushuyang? Kenapa masih pergi ke acara lelang? Justru karena itu, saya malah semakin menantikan pertemuan dengan mereka besok. Selama ini kalau bukan karena Anda yang diam-diam mendukung dari belakang, keluarga Fu ini tidak mungkin seberuntung ini. Secara samar-samar sudah hampir mencapai puncak perusahaan terkemuka, Rongcheng. Nona, Fushuyang ini benar-benar tidak tahu diuntung. Mungkin sudah saatnya untuk mengumumkan identitas Anda. Dia menyelamatkan hidupku saat itu. Kamu sudah sadar. Aku takut memberinya tekanan, memberinya kehidupan yang makmur. Sekarang sepertinya sudah saatnya kembali ke jalur yang benar. Dan itu disebabkan oleh Nona Gu, akhirnya aku menemukanmu. Siapa dia? Kenapa kamu begitu tegang? Dia adalah orang terkaya di dunia yang selalu berada di posisi pertama dalam daftar Forbes. Tunanganmu, Lu Jinhao. Oh, ternyata kamu ya. Iya, saya. Kamu melarikan diri dari pernikahan selama 3 tahun, bikin aku terus jomblo. Kamu mau bagaimana untuk menebusku? Wah, ini pertama kalinya aku melihat pesta yang begitu megah. Hahaha, kakak Fu, dia sudah pergi untuk mempersiapkan diri. Selama kamu tampil baik di hadapan orang itu, menjadi orang terkaya di Rongcheng tinggal menunggu waktu. Hahaha. Sungguh luar biasa. Bagaimana gadis malang ini bisa ada di sini?
Hah, bagus. Kamu pelacur. Kamu adalah anak yang baik bagi ayahmu. Kita cerai, kan? Tanda tangan kemarin. Hari ini sudah menggoda pria liar ini. Cerai. Jadi, aku tidak pantas untuk tuan lu. Silakan kembali. Ternyata, kau menyembunyikan identitasmu. Ku bilang padamu, wanita di sisimu itu adalah barang bekas. Bukan hanya barang bekas, tapi juga seorang janda yang tidak punya apa-apa. Berani sekali, siapa yang membiarkanmu berbicara seperti itu dengan Nona? Kamu kira dirimu siapa? Masih berani teriak-teriak di sini? Ternyata kamu menyembunyikan diri dengan cukup baik. Membiarkan dua orang ini menginjak kepalamu. Panggil orang. Tuan, Anda kan tidak meminta saya membawa orang. Bagaimana kalau saya pinjamkan beberapa orang untukmu? Buang saja kedua orang bodoh yang merusak suasana hati ini. Jangan kotori pandangan kita. Cih, aduh. Lepaskan aku. Lepaskan Gu Xiaoqing, kau perempuan jalang. Aku pasti akan meminta anakku untuk menghajarmu. Kakak, kedua orang ini keterlaluan. Kau lebih baik mengalah saja. Jangan keterlaluan. Identitas orang-orang yang datang hari ini tidaklah biasa, meskipun saya memiliki tempat di Rongcheng. Tetapi kekuatan orang terkaya di Haicheng, Beicheng, dan Guangcheng ini tidak kalah dari saya. Paman, saya akan memperkenalkanmu. Beliau adalah orang terkaya di Haicheng, Tuan Zhang. Bapak Zhang. Ini adalah Bapak Su, orang terkaya di Beicheng. Bapak Su seperti ini. Dan ini adalah Bapak U, orang terkaya di Guangcheng. Hahaha, Bapak U, mohon bimbingannya. Hahaha, memang benar, generasi muda menggantikan generasi tua. Wakil Presiden adalah generasi muda yang berbakat ini. Kudengar kali ini langsung mendapatkan pesanan besar 1000 kuda. Ambil. Apapun yang terjadi, kita semua melayani orang yang di atas itu. Hari ini, kita juga berharap dia bisa mendapatkan perhatian dari orang tersebut. Kedepannya, sepertinya istri wakil direktur datang. Maafkan saya. Semua, mohon izin sebentar. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja aku masuk dengan cara yang benar. Tuan Gu, berhentilah mengganggu saya. Tidak ada artinya sama sekali. Dan itu hanya akan membuatku semakin jijik. Kau benar-benar berani sekali. Dia adalah mantan suamimu. Dia adalah mantan suamimu. Siapa kau? Hu Xiangqian, kau benar-benar mengkhianatiku. Memang, penilaianmu terhadap orang lain sangat buruk, Xiangqian. Halo, cepat katakan. Cepat cari wanita jalang itu dan tuntut pertanggungjawabannya. Dia menyuruh orang untuk memukuli kami. Kalian tidak apa-apa kan? Tidak ada satupun bagian tubuhku yang tidak sakit. Kamu harus membuat keputusan untuk kami. Pria liar dari istana. Mereka memukul kami bersama-sama. Kamu yang menyuruh orang memukul ibuku dan Ruo Xiang. Mereka yang pertama kali berbicara kasar, pergi minta maaf dan sujud kepada ibuku dan Ruo Xiang. Jika tidak, hari ini kamu dan pria liar ini tidak akan ada yang bisa hidup. Kamu makan apa pagi ini? Kenapa mulutmu bau banget? Sakit ya, Shuya? Ada apa? Tidak apa-apa. Mereka menyewa orang untuk memukul darah daging. Dan mereka juga merokok, menghina. Hari ini adalah hari yang sangat baik. Sementara ini, ya, jangan pedulikan mereka ya. Kalian berdua sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Lalu pergi. Kau tidak pantas. Kau tahu dia siapa? Orang terkaya di Rongcheng. Tuan Wen, orang terkaya di Rongcheng. Memang benar, ditambah aku juga. Dia ini adalah orang terkaya di Beicheng. Tuan Su pun tidak cukup layak. Lalu bagaimana kalau kita ikut? Xiangqing, anjing-anjing yang kau pelihara ini sama sekali tidak penurut. Bahkan menggigitmu balik. Kalian jangan pura-pura menakut-nakuti di sini. Dua orang ini benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Benar, kalau salah satu dari mereka dibawa keluar. Di dalam negeri, tidak ada yang berani mengganggu. Sekarang, keempat orang ini bersatu mendukung Fu Shuyang. Masih ada yang ingin terjun ke dalam kekacauan ini?
Kamu jangan banyak bicara. Jika mulutmu begitu keras, jangan salahkan aku jika aku tidak ingat masa lalu. Panggil orang untuk mematahkan kaki mereka. Kalian terlalu sombong. Saya akan menunjukkan kepada kalian apa itu kekuatan sejati. Tunggu sebentar. Kemampuan seperti ini. Kepercayaan diri seperti ini. Pasti kalian bukan orang sembarangan. Saya beri kalian kesempatan. Jadilah alat saya. Hari ini, saya yang melindungi kalian. Aduh, Tuan Wen, tampang apa ini? Dia cuma penjual sayur. Penjual sayur dilirik orang terkaya. Langsung naik derajat. Ada yang melirikmu. Itu sungguh merupakan kemalangan bagiku. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri. Sudahlah. Permainan ini tidak menarik. Sekarang giliran saya untuk berbicara. Kalian semua segera usir Fushu yang dari sini. Kemudian minta maaf dengan tulus padaku. Namun, berlutut bukanlah hal yang saya sukai sebagai bentuk hukuman. Jika tidak, orang-orang terkaya di Rongcheng, Beicheng, Haicheng, dan Guangcheng harus diganti. Hei, Fen Chang, ada masalah? Sejumlah aktor pendukung yang sedang dilema. Sepertinya mereka menyulitkan majikan. Ada apa? Orang-orang ini ingin mati saja? Percepat. Ada apa ini? Maaf, Tuan Fen. Sepertinya ban mobil bocor. Tuan Wen. Kamu tidak melihat bahwa Wenzong sedang sibuk? Dia sudah menutup telepon. Baiklah, kamu menutup telepon saya. Hahaha. Baiklah, anjing berbicara perintah. Mereka sedang menertawakanmu. Mereka juga sedang menertawakanmu. Orang-orang belum sampai di Zongshan. Di Rongcheng, 72 pemimpin sedang dalam perjalanan. Pak Wen, jangan basa-basi dengan mereka. Cepat usir mereka. Kalau tidak, nanti kita akan menyinggung orang yang disebut-sebut Pak Fen. Dan apa? Hari ini aku dan Nona gua akan duduk di sini. Kita lihat siapa yang berani mengusik kita. Beraninya kalian. Itu tempat duduk Pak Fen dan sosok misterius itu. Kalian berani duduk di situ? Bahkan jika Fen Sui-Sui yang kau sebutkan datang, dia pun tak akan berani duduk sejajar denganku. Rencanamu yang bodoh ini sungguh salah langkah. Kamu bicara omong kosong, ingin gila. Keluar sana dan diam. Jangan sampai kamu menyinggung orang besar. Nanti kami semua yang kena imbasnya. Iya, baik-baik. Biarkan saja mereka duduk di sana. Fenzu seharusnya segera tiba. Terlepas dari siapa mereka. Menghina Fenzu dan orang itu. Hanya ada satu jalan yang menunggu mereka. Yaitu jalan menuju neraka. Orang penting yang dia maksud adalah kau. Seharusnya. Gu Xiangqing, kau pikir aku tidak tahu latar belakangmu? Aku sangat penasaran. Tahu latar belakangku apa? Kau adalah anak yatim piatu. Mencari nafkah dengan berjualan sayur. Hari ini untuk menjatuhkanku. Benar-benar rela mengeluarkan banyak uangnya. Mengundang banyak aktor ke sini. Lalu bagaimana denganmu? Perlukah aku menceritakan kepada semua orang tentang kesukaanmu? Sebelum mengenalku, kamu tidak memiliki apa-apa. Diamlah. Apa? Kamu takut? Kalau begitu aku malah harus menceritakannya. Aku memberi dukungan padamu. Sedangkan kamu membangun bisnis dengan berapa miliaran? Aku membantumu menyempurnakan rencanamu. Dan bagaimana denganmu?
Kamu bilang setelah sukses dan terkenal, aku tidak pantas untukmu. Tapi malah berbalik dan bergabung dengan keponakan Wen Honghui. Itu tidak salah, dia sedang berbohong. Jika ingin orang tidak tahu, kecuali dirimu sendiri, kan? Aku sudah tidak punya perasaan padamu lagi. Bagus sekali. Orang tak tahu malu. Memang tak tahu malu. Kamu ingin menghukum bagaimana? Tentu saja dengan mengambil barang yang paling dia sayangi. Tentu saja dengan mengambil barang yang paling dia sayangi. Dia bilang dia tidak mau memberikan pesanan ke wakil direktur. Aku sudah tidak bisa pergi tepat waktu. Kalau mereka menabrak Presiden Fen dan orang besar itu, mereka tidak layak hidup, yang ditakutkan adalah. Sekarang, yang keluar dari ruang perjamuan itu masih bisa hidup. Jika tidak pergi dalam 10 detik, akan mati. Keluarga Feng Chenwen ada di sini. Di utara dikenal dengan nama keluarga Su. Di selatan dikenal dengan nama keluarga Sang. Mengaku sebagai keluarga Hu. Dengarkan dengan seksama. Kepada kedua ayah dan anak. Dengarkan dengan seksama. Silakan, bapak dan anak. Ternyata kau cukup kejam ya. Kau bahkan berani mengabaikan nyawa orang lain. HMPH. Berani sekali kalian. Lilin. Sepertinya kalian tidak memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Gu Xiangqing, kali ini kalian tidak punya jalan untuk mundur. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Kau benar-benar nekat karena tidak tahu apa-apa. Lihat, kau sudah tidak sabar. Ku beritahu kau, hari ini kau dan pria jalang itu pasti akan mati. Fu Shuyang, awalnya aku ingin kau melihat apa itu kekuasaan. Apa itu kemewahan. Tapi sekarang melihatmu yang sombong dan puas diri. Aku merasa hambar. Kamu sama sekali tidak layak aku melakukan apapun untukmu, Fen Sue. Apa yang kalian baru saja lakukan? Tuan Fen, mohon ampuni kami. Tadi ada beberapa nyamuk mengganggu yang tidak sengaja masuk. Nyamuk? Orang yang hanya pamer gaya. Bersihkan saja. Iya, kami akan segera menangani ini. Iya, Tuan Fen, tenang saja. Itu ada di sana. Sebelum datang, kami pasti bisa mengatasinya. Nyamuk yang kalian bicarakan adalah orang yang sedang tampil di atas panggung. Fen Sue. Kau benar-benar gila. Kau celaka. Celaka, Tuan Fen. Kedua orang ini sedang berbicara sembarangan di sini. Bahkan tidak menganggap Anda ada. Dia hanyalah sebuah bidak yang terbuang, penuh dengan dendam. Itulah sebabnya dia datang untuk membuat keributan di tempat ini. Saya ulangi sekali lagi. Anda tidak perlu khawatir, eksekusi saja dia. Termasuk bagian dia ini. Saya benar-benar tidak akan mengingat kenangan lama. Baik. Sialan, matamu buta. Tuan Fen, pergi sana. Saya. Selesai. Tuan Fen kali ini benar-benar marah. Wu Xiangqing dan pria liar itu kemungkinan besar akan menghadapi nasib buruk. Semua salah dua orang ini. Mereka membuat abu rokok bertebaran di mana-mana. Membawa masalah bagi kita. Anak buah saya, kerja tidak sempurna. Menyebabkan Nyonya mendapat penghinaan. Tolong maafkan saya, Nona. Nona. Orang besar misterius ini. Kenapa saya tidak mengenalinya? Tolong hukum saya, Nona. Saya bersedia menerima hukuman. Tolong maafkan saya, Nona. Tidak masalah, apapun bisa. Kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, aku juga tidak akan bisa melihat bawahan yang telah aku bina dengan susah payah. Kau berani sombong sampai mati. Bahkan ingin membunuhku. Kejadian hari ini. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Nona. Silakan Nona duduk. Ini bulu rusa salju kesukaan Nona. Lembut dan nyaman. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda sejak awal. Anda sangat perhatian. Sekarang, apakah kalian merasa saya layak duduk di sini? Jika mau memukul, pukul wajah. Saya suka. Hari ini kalian telah menyinggung semua orang yang melakukan mediasi. Mari kita perlahan-lahan meminta penjelasan.
Kalian semua masih belum pergi hormat pada Nona. Tidak mungkin, dia hanya seorang wanita penjual sayur yang telah aku tinggalkan. Bagaimana mungkin? Diam, Paman, pergi dari sini. Siapa yang Paman maksud? Berlutut dan minta maaf. Paman Yo, ini sebenarnya kenapa? Kalau bukan karena kamu, apakah kita sampai melakukan kesalahan sebesar ini hari ini? Lalu mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Kau pikir kau memiliki ambisi seperti naga tersembunyi? Hari ini aku datang untuk membantumu. Naga terbang tinggi ke langit. Tapi sekarang kau membuat semua jerih payahku selama bertahun-tahun hancur seketika. Kamu sampah. Saya benar-benar tidak tahu siapa pelakunya. Saya tidak tahu identitasnya, minggir. Tuan Fen, tolong bantu kami untuk meminta pertolongan. Kesalahan Ki hari ini. Kami akan bertanggung jawab. Tetapi tanggung jawab utama ada pada Fu Shuyang. Kami akan memutuskan semua hubungan kerjasama dengan keluarga Fu. Aku diam. Panggil orang. Usir dia. Bu, anakmu di mana? Tadi aku sudah bilang, 4 orang terkaya hari ini harus diganti. Tuan Fen, tolong. Selama bertahun-tahun kami berempat telah bekerja keras untukmu. Ampuni kami. Selama bertahun-tahun, meskipun tidak berjasa, setidaknya telah susah payah. Aku juga tidak seperti orang-orang tertentu yang tidak menghargai jasa lama. Begini saja, kalian katakan. Bagaimana seharusnya aku menghukumnya? Kau telah menyinggung Tuan. Bahkan sampai dihancurkan tulang belulangnya dan abunya dihamburkan pun aku rela. Dibuang ke negara kecil terpencil pun tidak masalah. Selamanya tidak boleh menginjakan kaki ke wilayah ini. Dekat dengan merah, menjadi merah. Dekat dengan hitam, menjadi hitam. Kerabat langsungnya harus ditangani bersama. Untuk mencegah balas dendam dari keturunannya, kita harus menghentikan kelahiran mereka, agar kemampuan mereka terhenti, menjadi budak selamanya. Tidak. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Fu Shuyang, ini adalah pilihanmu. Siang King, diam. Nama Nona bukan untuk kamu panggil. Siang King, demi hubungan kami sebagai suami istri selama 3 tahun. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Kamu yang pertama menipuku. Bahkan jika aku mengatakannya, kau akan percaya. Aku tahu kau tidak akan percaya. Ternyata selama ini bapak yang mendukungnya di belakang. Tidak heran Tuan Fen selalu menyuruhku untuk membantu perusahaan kecil yang tidak dikenal itu. Lalu bagaimana dengan usahaku selama 3 tahun ini? Usahamu hanya berulang kali membuat perusahaan berada dalam kesulitan. Sehingga Nona terpaksa membantumu membersihkan kekacauan. Sekarang semuanya sudah terlambat. Apapun yang diucapkan tidak ada gunanya lagi. Fu Shuyang, aku memberimu kesempatan karena kenangan masa lalu. Tapi kamu? Hari sebelumnya, apa yang kamu katakan padaku? Hari ini biar aku yang memberitahumu. Kamulah, Fu Shuyang, yang tidak pantas untukku. Saya telah mendukungmu selama bertahun-tahun. Kau tetap tak lebih baik dari saya 1-10-000. 3 musim gugur. Kau masih memiliki perasaan padaku. Bisakah kita memulai kembali? Kenapa Kodok Hina masih ingin makan daging angsa? Kamu siapa? Hubunganku dengan Siang King. Kau, si muka putih, berani-beraninya menyela. Fu Shuyao. Sebenarnya, selama 3 tahun ini, aku tidak mencintaimu. Tapi aku menyayangimu. Baiklah. Terima kasih karena telah menyelamatkanku dari kolam renang dulu. Halo. Baik, aku mengerti. Ada apa? Tolong antarkan dia ke rumah sakit. Saya akan sampai sebentar lagi. Satu tamparan itu mengakhiri semua kebaikan di antara kita. Hari ini aku memberi kamu kesempatan. Semoga kamu berhenti di sini mulai sekarang. Ada yang ingin kalian katakan sekarang? Pak Fen, hari ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Iya, memang kesalahpahaman. Kalau itu hanya kesalahpahaman, kami juga baru-baru ini melakukan kesalahan besar. Asalkan kamu tidak mengingat kesalahan masa lalu, kamu bisa memerintahkan kami sesuka hati. Aku siap sedia atas perintah Nona.
Bagaimana menurutmu? Karena ini kesalahpahaman, maka aku tidak akan menyelidikinya lebih lanjut. Aku akan melakukan seperti yang kalian katakan. Apa maksudnya, menghancurkan tulang dan membuang abunya? Haruskah aku menunduk dan menerima nasib? Pembakar itu berkata apa? Kau ini siapa? Nona, jangan sampai mudah percaya pada kata-kata orang lainnya. Kalian ini benar-benar standar ganda. Sama-sama mendapat hukuman yang sama. Kalau menimpa kalian. Ini. Ingat tadi siapa yang membantahku? Ingat, tampar itu. Ya, Tuan San, kau. Nona Fen. Tidakkah kau akan membiarkan orang-orang ini bertindak semena-mena di wilayahmu? Aku tidak bisa mengurusnya. Nona tidak bisa mengurusnya. Aku juga tidak bisa mengurusnya. Maka kita akan mempersiapkan diri untuk membela diri. Nona, saya harap kamu tidak ikut campur. Sombong. Berani mengancammu. Hei, mereka sudah bilang untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Kalau begitu saya tidak akan ikut campur. Benar-benar mencarinya sendiri. Jangan kira karena Nona memanjakanmu, kamu bisa berbuat sesuka hati. Kau dengar tidak? Kau sudah membuatku sangat marah. Kau yang hanya mainan saja berani berbicara seenaknya di sini. Memang benar kau didukung oleh bos besar. Tapi di mataku, kau tak berarti apa-apa. Mereka bilang kau menyayangi aku. Bahwa aku adalah mainanmu. Tapi aku tak mampu memainkan mainan semahal dirimu. Mau coba? Bos, tenang saja. Tunggu aku menghabisinya. Lalu aku akan mencarikanmu 100 pria yang lebih hebat darinya untukmu. Aduh, Nona Gu. Situasi sekarang ini sangat menakutkan bagiku. Aku butuh perlindunganmu. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kali ini aku datang menemui kamu sudah menyiapkan hadiah yang sangat berharga. Mau lihat dulu baru bicara? Haha. Kau hari ini tidak akan bisa lari. Hadiahmu ini seberapa berharga pun. Hadiah yang diberikan beberapa keluarga kami untuk Xiao Jiu 10 kali lebih berharga daripada hadiahmu. Benar-benar sungguh benar. Aku ingin sekali melihat apa yang bisa kau keluarkan untuk menjilatku. Sudah hidup puluhan tahun, hanya suka mengoleksi barang-barang langka. Jika bos membutuhkan, namun hanya sebatas dengan baik. Yang hadir di sini adalah orang-orang terhormat. Kalau begitu, saya akan jujur saja. 72 pemimpin, keluar. Apakah semua barang yang kamu bawa sudah dibawa? Bergaya berlebihan. Pada pelajaran ke-72, dia pikir dia adalah orang terkaya di dunia. Kamu dari luar menuju ke dalam. Semua kata-katanya penuh dengan itu. Setiap kalimat terhubung. Anak yang berharga menyambut pendatang baru. Di sepanjang 10 li, bunga teratai dan inti teratai. Mematuhi hukum yang tinggi. Dikirimkan hadiah berupa berlian emas berwarna pink senilai 450 juta yuan. Semoga Nona Gu dan Tuan Shang selalu sejalan dalam hati dan pikiran. Apa ini? Nona Tian, saya tidak membawa pemantik api. Masalah ini kita bahas nanti. Kalian kan bilang hadiahku harus 10 kali lebih mahal, kan? Sekarang giliran kalian. Saya datang, saya bersedia menghormati Nona. Villa ekologis Land Rover Blackbuck di Rongcheng, 10 unit. Nilainya 1 miliar. Kalau begitu saya akan berbicara tanpa rasa hormat. Tunggu sebentar. Tadi kan bilangnya 10 kali lipat. Ternyata uang muka di Rongcheng tidak dihitung. Lupakan, kita lanjut ke yang kedua. Burung magpie di cabang pohon, menuju sunyi. Ratu yang datang dengan hati yang penuh kasih untuk seseorang. Menerima perintah dengan hormat. Memberikan hadiah sebuah mobil Rolls-Royce Silver Ghost senilai 1,55 miliar. Semoga Miss Fu dan Yang Mulia bersatu dalam kebahagiaan. Kamu datang ke sini. Ini hanya masalah sepele. Siapakah sebenarnya pria ini? Hadiah yang kau berikan semakin mahal. Kalau tidak, kau tidak akan mengambilnya, kan? Ya. Siapapun yang datang harus memberikan harga yang lebih rendah dariku. Aku. Kencan buta, sepertinya orang-orangmu ini tidak tulus ingin memberikanmu hadiah. Bagaimanapun, semakin lama, biayanya semakin besar. Sekarang sudah begini, jangan lagi membuat lelucon. Ada orang yang memperhatikan. Pahu, silakan dulu. Saya bersedia memberikan kepada Nona sebuah gedung perkantoran di Taiko Hui Guangzhou.
dengan nilai puluhan miliar. Baru ini yang seperti dua hal. Hei, pastikan kamu ingat, setiap hadiah yang mereka terima harus diberikan. Baiklah. Di atas uang saja. Tunggu sebentar, ikuti saja prosedurnya. Ucapan selamat itu tidak perlu. Malunya. Baiklah, kalau begitu, sesuai dengan keinginan Nyonya. Ini untuk memberikan hadiah kepada Yang Mulia dan Nyonya. Apa? Masih banyak sekali barang berharga. Di atas saja sudah sangat mengejutkan. Aku benar-benar tidak menyangka apalagi yang akan muncul selanjutnya. Mari kita buka mata lebar-lebar. Di sini ada akta kepemilikan perkebunan termahal di dunia. Ada lukisan dan kaligrafi dari ahli kaligrafi ternama. Bahkan ada sebagian saham dari konglomerat papan atas. Kalian bilang, apa yang bisa kalian berikan kepada Nona Du? Nona, kamu ini agak tidak jujur, ya. Kalau begitu, coba jelaskan. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak kami. Apakah tujuanmu untuk mengambil harta kami? Iya, dia orang yang tidak dikenal, bagaimana bisa dia membawa begitu banyak hadiah berharga? Benar-benar seperti katak dalam sumur. Hanya tahu apa yang dilihatnya. Berani menebak niat Nona dengan cara seperti ini. Awalnya saya masih ingin membantu kalian satu persatu untuk memohon. Sekarang tidak perlu. Tidak ada keperluan itu. Tuan Fen, kami menghormati Anda. Dan kami berterima kasih atas bantuan Anda selama bertahun-tahun. Namun, 4 keluarga besar kami juga memiliki warisan keluarga. Kami bukan orang yang memulai dari nol bersama Anda. Sekarang, satu kata dari Nona bisa menghancurkan semua jalan hidup kita. Mereka ingin mengambil sumber daya yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Ini benar-benar tidak masuk akal, bukan? Ini seperti anjing terpojok yang melompat tembok. Apakah kelompok bodoh ini bahkan tahu siapa yang mereka hadapi? Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Katakan saja, apa yang kalian inginkan? Hari ini, Nona akan mengirim orang-orang yang membawa kehancuran. Kami bersedia menawarkan hadiah yang dijanjikan dengan kedua tangan, di bawah balas dendam. Bagaimana bisa ada telur yang utuh? Kami bersedia mengikuti jejak 4 orang terkaya. Kami bersedia mengikuti jejak keempatnya. Kamu ingin membunuhku? Bolehkah mengganti nama? Jangan mengubah nama keluarga Anda. Kota Utara Su Zhenhui. Ingatlah prinsip ini. Beritahu dalam 10 menit. Jangan biarkan keluarga Su dari Kota Utara berbicara. Jika menangani masalah seperti ini, tidak ada artinya, kan? Kebaikan tidak bisa memimpin tentara. Keadilan tidak bisa mengelola keuangan. Dengan cara ini, saya malah bisa menghemat semangat prajurit. Keluarga Sukami telah berakar di Kota Utara selama 100 tahun. Bagaimana mungkin kau, Yuhua, bisa begitu mudah menghancurkannya? Mimpi di siang bolong. Halo. Bos, semua bank besar telah menarik diri. Pembayaran pinjaman ke pihak Shifudai semuanya dihentikan, seluruh rantai modal. Semua runtuh. Keluarga kita bangkrut. Apa? Apa yang terjadi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang terjadi dengan Tuan Su? Polisi terkaya di Kota Utara. Keluarga saya bangkrut. Tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Saya, Xiao Jicheng, bisa dengan mudah membuat keluarga Su hancur dalam sekejap. Kamu masih suka mencari perhatian seperti ini? Ini bahkan bukan masalah yang perlu saya anggap serius. Bagaimana mungkin orang ini bisa tanpa aku? Kalian datangnya cukup cepat juga. Siapa mereka? Aku hanya mengenal Kuo Dongying, aktor internasional papan atas. Konon katanya, pembunuh bayaran top dunia pun menurutinya. Barusan ku dengar dia mengatakan bahwa dia adalah Xiao Jicheng. Jangan-jangan dia adalah sang suci jalan kedokteran? Itulah pengobatan yang sulit didapat. Para pemimpin negara di seluruh dunia harus memesan setahun sebelumnya untuk pengobatan. Pada usia 6 tahun sudah setara dengan ahli pengobatan Tiongkok. Pada usia 10 tahun sudah menulis Huang di Neijing. Pada usia 12 tahun menyelamatkan orang yang sekarat.
dikenal sebagai Xiai Chen, Hua Tuo yang masih hidup. Konon keluarganya mendominasi kejadian ini. Negara-negara ingin mencapainya. Kekayaan yang luar biasa. Untuk apa banyak bicara seperti itu? Jika orang-orang ini sudah tidak ingin hidup, hari ini biarkan mereka semua tidak keluar. Siapa dua orang ini? Ya ampun, ini kan tentara bayaran Raja Merah, Jing Zhan. Itulah orang yang bahkan negara M tidak bisa menghadapinya. Di tengah kekacauan perang di negara-negara Timur Tengah, orang yang membuat orang takut hanya dengan mendengarnya, Sui Yanluo. Iya, saya pernah melihat fotonya sebelumnya. Ini kan pangeran paling disayangi di negara X, Pou Yangshuan. Katanya dia akan segera mewarisi tahta kerajaan X. Kejam dan licik. Orang yang dijuluki Raja Api, Pou Yangshuan. Ternyata dia ya. Jadi, keempat orang ini semuanya yang diundang oleh tuan ini? Tentu saja tidak. Dia belum layak untuk saya melayani dia. Dia belum cukup memenuhi syarat. Saya tidak ada hubungan dengan dia. Karena keempat kalian tidak datang untuk dia. Maka saya mohon keempat kalian untuk bertindak, membersihkan dua sisa cacat ini. Saya bersedia menipu dan mengeluarkan semua harta. Dan nanti saya akan mengabdi sepenuhnya kepada kalian. Su Shenhui, berani sekali kau. Keluarga sudah bangkrut. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Asal bisa balas dendam, aku tidak peduli. Hari ini milik kalian. Tapi besok, siapa yang mau sepertiku, mengorbankan seluruh harta kekayaannya dan patuh? Nona, jika Anda bersedia melepaskan saya, kami sepenuhnya bisa berada di pihak Anda. Jika saya mengatakan tidak, maka saya sangat menyesal. Keluarga Lu Chengwen bersedia menyerahkan seluruh harta. Keluarga Zhang Anda bersedia menyumbangkan seluruh harta. Keluarga Hu di Guangcheng bersedia menyumbangkan seluruh harta. Sangat menarik. Namun kami tidak bersedia. Tujuan kita datang ke sini hari ini adalah untuk menemui Nona Gu. Apa yang kalian sebut sebagai sisa-sisa itu adalah tunangan saya. Menyimpulkan sekarang masih terlalu cepat. Dia adalah tunangan saya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah permaisuri saya, permaisuri Raja Chu. Jangan bermimpi. Kakak Qin adalah milik saya. Dia tidak akan pergi dengan kalian. Apa yang terjadi? Bukankah Nona Gu baru saja bercerai? Hei, kalian menganggap saya hiasan ya? Gu Xiangqing hanya bisa menjadi istriku. Mereka semua adalah tunanganku. Ini semua adalah janji yang diberikan ayah sebelum perjalanannya keliling dunia untukmu dan 5 keluarga ini. Saya lihat kamu sudah menikah. Saya tidak memberitahumu. Jangan jadi musuh. Jangan jadi musuh. Nona, saya memang tidak mengenal tempat. Saya bersedia menanggung segala akibatnya. Saya siap memutuskan jalan hidup saya. Mohon Nona beri kesempatan untuk adik saya. Saya bersedia menyerahkan harta benda saya dan pergi ke pengasingan. Tolong Nona, tinggalkan jalan agar keturunanku bisa bertahan hidup. Saya ingin diasingkan ke luar negeri. Jangan pernah menginjakan kaki ke negara tersebut. Mohon belas kasihannya, Nona. Anda baru saja merencanakan pemberontakan satu persatu. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Jangan berani, jangan berani. Karena kalian sudah mengakui kesalahan. Maka lakukanlah sesuai dengan keinginanmu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Nona. Apa maksudmu? Maksudmu adalah maksudku. Saya menghormati pihak Qin. Apa maksudmu? Masalah ini tidak ada kaitannya denganmu. Setelah mengurus mereka, giliranmu melayani. Kenapa bukan kami yang mengurusmu? Akhirnya, dengan siapa kau menikah, kita harus menghormati pengaturan dari yang di atas. Aduh, ini terlalu berisik. Ganti tempat. Keluar, keluar. Padahal kau jelas-jelas punya 5 tunangan. Dasar kau, berani sekali mengatakan itu padaku. Saya yang pertama mengkhianati kamu. Sudah sampai kapan ini? Masih juga menuduh si Nona. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kamu apa? Sudahlah, sudahlah. Ke depan, ini adalah saudara mertua. Kamu sudah menikah, kan? Jadi, statusku sebagai janda ini, anak orang kaya sepertimu pasti akan keberatan, kan? Mau menikah atau tidak? Sih, zaman sekarang sudah beda. Pernikahan itu bebas. Tapi, pilihanmu ini agak kurang tepat, ya?
Aku bisa mengatasi dia dan keluarganya. Dengan begitu, jejak pernikahanmu akan hilang. Siang Kiang, kau masih ingin mengatakan sesuatu? Sebenarnya, kau dan aku adalah tipe orang yang sama. Keduanya bergantung pada dukungan kekuatan eksternal untuk mencapai posisi ini hari ini. Mereka pasti sudah banyak membantumu. Tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti mengapa mereka memiliki latar belakang keluarga yang begitu baik. Tapi selama kamu memberi saya waktu, kamu akan tahu, saya pasti akan berhasil bersama mereka. Selama kamu sekarang berbalik, kita akan menikah kembali. Apa menikah kembali? Kamu terlalu bermimpi deh. Kertas yang kotor di toilet pun saya malas ambil. Jaga dirimu dengan baik. Pak Fen menyuruhku untuk memberikan kontrak ini padamu. Ini benar-benar untukku? Iya, mulai sekarang, Rong Chen akan bergantung padamu. Aku sudah tahu, Siang King masih memiliki perasaan padaku. Meskipun dia memarahiku, tapi dia akan memaafkanku suatu saat nanti. Perihal kejadian hari ini dengan Shunya. Maafkan aku. Sudah lama sekali, aku selalu baik padamu. Tolong bicarakan lagi dengan nona itu untukku. Serahkan padaku. Nona, mereka semua sudah pergi. Ya, sudah saya atur. Pesanan itu juga sudah dibayar lunas oleh Wen Honghui. Berdiri dengan benar. Tapi apakah itu yang dimaksud Nona? Itu maksud saya. Mengapa Tuan Fen memberikan pesanan itu kepada Chen Shimei? Karena hanya dengan cara ini, saya bisa membuat pria pengkhianat itu menyadari seberapa besar nilainya. Tapi dengan cara Anda seperti ini, bukankah Anda justru mendukungnya? Kamu kira pesanan itu mudah didapatkan? Jika ingin mendapatkan pesanan ini, di dalam rekening setidaknya harus ada dana yang mencapai ratusan miliar. Jika jumlah dana semakin besar, yang menunggu dia hanyalah, benar, yang menunggu dia hanya bisa hidup dengan memikul hutang besar sepanjang hidupnya. Tapi itu tergantung apakah dia serakah atau tidak. Jika dia tidak menerima pesanan ini, mengandalkan sisa uang Nona, juga sudah cukup untuk dia hidup kaya seumur hidupnya. Tapi jika dia menerimanya, kita tunggu saja pertunjukannya. Tetap saja Tuan Fen berpandangan jauh ke depan. Hanya seperti ini, kau baru bisa membuatnya melihat dengan jelas. Tanpa Nona, dia tidak ada apa-apanya. Katakanlah, kalian semua ini sebenarnya gimana sih? Kalian semua ini sebenarnya gimana sih? Ibu bilang ke saya, kalau saya nggak nikahin kamu, dia akan patahkan 4 kaki saya. 4 kaki, loh. 2 tangan dan 2 kaki. Ibumu memang agak kejam. Saya sudah berpraktek medis selama bertahun-tahun. Semua berkat tangan ini yang menyelamatkan nyawa dan membantu orang sakit. Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, banyak orang di dunia ini tidak akan bisa mendapatkan perawatan medis. Nyawaku tidak akan selamat. Kamu mengikat aku dengan moral ya? Apa hubungannya nyawa mereka dengan aku? Kamu telah melukai hatiku. Ayahku bilang orang yang bertunangan denganmu adalah aku. Pada usia seperti ini, harusnya sudah menikah. Kalau tidak, aku bisa hancur. Bagaimana menurutmu? Nyawamu tidak ada hubungannya denganku. Ya. Tapi sebelum aku mati, aku harus setidaknya mendapatkan sesuatu sebagai pengganti. Kalau begitu, silakan saja. Aku hanya menginginkan sebuah hasil. Aku tidak akan menikah denganmu. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah memiliki orang yang kusukai. Hanya saja ayahanda mengatakan bahwa saya baru bisa menikahinya setelah penghulu Gu membatalkan pertunangan. Selamat ya. Sekarang kamu bisa kembali dan menikahinya. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu bahagia. Hati-hati di jalan. Kakak tersayang. Jika aku tidak bisa menikah denganmu, apakah Bibi akan merasa sedih? Yang terluka bukan hatiku. Teman-teman, begini bukan cara mengejar seseorang.
Siang King, apakah kamu puas dengan hadiah yang kuberikan? Apakah kamu suka? Ya, cukup puas. Lalu, maukah kamu menikah denganku? Seseorang yang baru saya kenal beberapa jam yang lalu sudah meminta saya untuk menikah denganmu. Apakah kamu tidak merasa ini terlalu terburu-buru? Jika saya bilang kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Nona, Tuan baru saja mengirimkan video untukmu. Silakan semua orang menuju ruang rapat. Hai, putri kecilku. Apa kabar sekarang? Aku dan mamamu. Kami sedang berlibur. Dengar-dengar kamu sudah bercerai. Di sini ayah ingin mengucapkan selamat. Akhirnya kamu terbebas dari vampir itu. Aku sudah memilihkan 5 calon suami yang hebat untukmu. Mereka lebih baik darimu. Mantan suamimu 1000 kali lebih buruk. Aku akan berdiskusi dengan ibu kamu. Kamu harus pilih dari 5 calon suami ini. Jika tidak, kami akan bunuh diri. Dalam 7 hari, kamu harus memilih satu. Benar-benar orang tua kandungku. Pilihannya, siapa yang ingin kamu pilih? Anak-anak saja yang memilih-milih. Sekarang, Nona, saya bisa memberikan kontrak ini kepada Anda. Pasti masih ada sisa perasaan Anda kepada saya. Iya. Wakil Direktur, bagaimana kalau Anda juga membela kami? Mungkin, Nona, Anda bisa membantu kami. Asalkan Anda membantu kami melewati masa sulit ini. Saya bersedia membantu Anda menjadi orang kaya raya nasional seperti Dr. Xiao dan Tuan Jing. Tenang saja, Siang Sing sebelumnya selalu taat padaku. Dia hanya marah beberapa hari ini. Setelah dia tenang, aku akan mencarikannya sendiri. Baiklah. Tak kusangka, orang yang dulu aku kagumi sekarang malah datang memohon padaku. Rasanya luar biasa mengendalikan hidup dan mati orang itu. Gu Xiangxing, tunggu aku jadi orang kaya, aku akan balas penghinaan ini. Baik, tak usah bicara, hati-hati di jalan. Hahaha, hei. Kamu tidak percaya padanya, Wen Zong? Cobalah untuk mengobati kuda yang sudah mati, mungkin berhasil. Saya masih punya satu cara. Saya dengar orang yang peringkat pertama di Forbes sudah diam-diam tiba di Rongcheng. Saya kenal seorang ketua di Haicheng. Mereka sudah menerima perintah, dan diam-diam datang ke Rongcheng. Apakah berita ini dapat dipercaya? Pria yang bersama Nona hari ini, yang identitasnya belum diumumkan. Jangan-jangan dia adalah kamu? Berpikir terlalu jauh. Orang itu memang tidak berniat menikah. Kamu pikir Nona itu siapa? Orang itu begitu misterius. Dia mendirikan 72 kelas yang tersebar di seluruh dunia. Mampu mengendalikan segalanya. Sangat luar biasa. Jika kita bersikap tidak sopan hari ini, mungkin kita sudah tidak ada lagi. HMPH, orang tadi itu hanya penipu. Dengan bukti ini, mungkin kita bisa menjatuhkan nyonya kita dan pria muda itu. Cepat bertindak. Waktu kita tidak banyak lagi. Anak kecil yang memilih, saya semua mau. Hanya bercanda. Bukankah masih ada 7 hari? Kalau begitu tunggu di sini selama 7 hari. Saya tidak keberatan. Tentu saja, saya tidak masalah. Kebetulan dalam 7 hari ke depan saya ada beberapa urusan di Rongchun. Tadi saya sudah meminta asisten saya untuk memesan suite di Hotel Bintang 7 di Banhu. Saya dengar kamu baru saja bercerai. Kamu bisa tinggal di sana sementara. Saya akan pergi jadi penjilat. Terima kasih banyak. Tapi tadi kamu bilang sudah kenal saya selama bertahun-tahun. Apa maksudnya dengan itu? Presiden, Tuan Haicheng, menggunakan surat rahasia. Mengatakan ada urusan mendesak yang perlu menemui Anda. Surat rahasia hanya akan dikirim jika ada masalah hidup atau mati. Itu tidak akan dikirimkan begitu saja. Saudara, saya tiba-tiba ada urusan mendesak. Harus keluar sebentar. HMPH, kita masih punya banyak waktu. Ceritanya akan kuberitahu nanti.
Bu, anakku. Kak Shuyang, kau benar-benar mendapatkan pesanan miliaran itu? Aku tahu aku tidak salah menilai orang. Ruosuan, dia benar-benar bintang keberuntungan kita. Lihat, segalanya berjalan lancar sekali. Tidak seperti wanita seperti Sang Wensing yang tidak setia pada suaminya. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aduh. Ibu tahu kau tidak ingin mendengar nama wanita itu. Pernikahanmu dengan Ruosian juga harus segera dijadwalkan. Tante, jangan khawatir. Aku hanya sedikit membantu. Semua berkat kakak Shuang. Dia sendiri punya bakat. Bu, saya belum bisa menandatangani kontrak ini dengan Ruosian sekarang. Keberhasilannya tak bisa dipisahkan dari usaha sebelumnya. Tidak mungkin, dia hanya seorang petani wanita penjual sayur. Bagaimana dia bisa terhubung dengan kalangan atas? Ya, bagaimana kamu masih belum bisa melupakan wanita jalang itu? Saya bilang padamu, pria ini, dia harus melupakanmu. Jangan bicara lagi sekarang. Keputusanku sudah bulat. Fu Shuyang, ini tindakanmu seperti membuang unta setelah diperas susunya. Aku akan telepon pamanku. Silakan, pergilah. Aku akan memberitahu pamanku. Sekarang dia pun sedang kesulitan. Kamu bilang apa? Jika kamu patuh, aku bisa memeliharamu di luar. Tapi jika kamu manja, maka sekarang juga kamu harus pergi. Fu Shuyang berani bicara seperti itu padaku? Hei, paman. Shushu membiarkannya menghina aku. Luo Sue. Kamu harus mendengarkan kata-kata Shuyang. Cari perhatian darinya. Kak Shuyuan. Maaf ya. Tadi itu salahku. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Baiklah, jangan sedih lagi. Besok saya akan mengatur pesta kemenangan di Hotel Bintang 7. Saat itu, kalian semua bisa ikut bersenang-senang. Maksudmu, 4 orang kaya terbesar akan menyerahkan kekayaan mereka? Benar, Tuan. Jadi, kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal-hal kecil yang tidak penting ini? Saya tidak berani, Tuan. Pendeta. Sudah berapa lama kau mengikutiku? Sejak di Band of Construction, sudah 10 tahun. Aset 4 orang terkaya mungkin adalah uang bagi orang lain. Tetapi bagiku hanya setitik air di lautan. Bawahan ini salah. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kembalikan apa yang telah kau makan kepadanya. Jika ada nilai, saya tidak akan dipukul oleh keledai. Mereka yang ingin bertemu dengan Anda. Ya sudah, temui saja mereka. Wanita itu baik hati. Menyiksa dia tapi dengan mudah melepaskannya. Jika mereka ingin mencari mati, saya akan. Kakak, jangan minum lagi. Jangan minum itu dulu. Biarkan aku hanya Hai Liang. Baiklah, baiklah, baiklah. Saat menikah, ayahku menasehatiku. Aku mengabaikan perkembangan karirku dan menikah dengannya. Hari ini aku menampar wajahnya, tapi tamparan itu juga mengenai wajahku. Sekarang kupikir, aku benar-benar buta. Kalau bukan begitu, bagaimana mungkin daftar Forbes pertama ditempati Lu Jinghao? Tentu saja aku. Iya, iya, iya. Silakan masuk dan lihatlah. Kenapa kamu lagi? Aku lagi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku tidak melihat apapun. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terus menentangku? Aku tahu, kebaikanmu padaku semuanya palsu. Kamu bilang,
Apa tujuanmu menikah denganku? Kamu mabuk. Aku akan pergi beli obat penawar alkohol. Kalau belum jelas, kamu tidak boleh pergi. Wah, dia dibungkam. Dia keluar. Apa yang terjadi antara Tuan Lu dan Nona? Sudah selesai, sudah selesai. Kartu kamar juga tidak dibawa. Semoga Tuhan melindungi. Semoga Tuhan melindungi Nona. Semoga Tuan Lu benar-benar tidak bersalah. Semoga Tuhan melindungi. Tampilannya seperti orang baik-baik. Tapi aku tidak akan termakan oleh rayuanmu. Kau mau bicara atau tidak? Bicara, dan jangan bergerak. Kau berani memerintahku? Kita bahkan belum menikah. Sudah berani memerintahku. Ku beritahu kau, aku tidak akan menikah denganmu. Ah, syukurlah. Mungkin tadi malam kamu minum terlalu banyak. Pasti hanya mimpi. Ya, mimpi. Kisas kamu sudah bangun. Ini benar. Tadi malam, tapi kamu yang memulai. Bukan begitu. Meskipun aku yang melakukannya. Apa yang terjadi? Kalian semua sudah dewasa. Kamu tidak tahu bagaimana melawan? Bagaimana kamu tahu saya tidak melawan? Kamu terlalu kuat. Bukan karena kamu ini orangnya. Siang King, kamu harusnya tahu. Saya sudah bertahun-tahun tidak menikah. Dan aku juga tidak punya skandal apapun. Aku selalu setia. Dan menjaga diriku sendiri. Siang King, berhenti. Kerjasama macam apa yang sebenarnya kau inginkan? Kompensasi pun bisa ku terima. Jangan mendekat. Kamu pikir aku kekurangan uang sedikit ini? Nona, ada yang mencarimu. Cepat pakai ini. Kalau tidak, nanti sulit dijelaskan. Aku malah ingin tidak dijelaskan. Begini, kamu ajukan satu permintaan. Selama itu masuk akal, aku akan setuju. Baik, mulai hari ini, kamu tidak boleh menolak ajakan kencanku. Baik. Ah, bos kami sepertinya masih belum bangun. Kalian berdua silakan kembali dulu. Tidak perlu terburu-buru, kami akan menunggu di sini. Kalau begitu, kalian berdua kembali ke kamar dulu. Begitu bos saya bangun, saya akan langsung menghubungi kalian. Jadi, apa pendapatmu? Eh, eh, eh. Maju, cepat. Keluar, ada urusan di rumah, ngapain sih? Kalian berdua kok nggak sopan banget sih? Kakakku nggak akan suka kalian. Baru beberapa hari nggak ketemu. Kamu udah bisa putusin untuk kakakmu? Aku nggak gitu. Kok kamu? Kau berani menggunakan tipu daya? Berhenti. Dia hanya sedikit lebih cepat dari kalian berdua. HMPH, datangnya sangat cepat ya. Tidak menyangka orang terkaya di dunia ini begitu rendah. Kau tahu aku orang terkaya di dunia, masih berani memperlakukanku seperti ini? Minta maaf. Ah, maaf. Semua salahku. Seandainya aku membuka pintu, ini tidak akan salahku. Sebelum Nona Gu membuat pilihan, aku harap beberapa orang dapat menjaga jarak. Itu, katakanlah, kalian datang sepagi ini untuk urusan apa?
Bicara soal ini, sepertinya ada kesalahpahaman lagi. Nona Gu dan mantan suaminya masih ada hubungan yang belum sepenuhnya putus. Saya ingin menjelaskan ini dengan Anda. Hubungan yang belum sepenuhnya putus? Kenapa pesanan ini masih diberikan padanya? Pesanan ini saya yang memberikannya padanya. Nona, Anda selalu saya anggap seperti kakak perempuan saya. Saya tidak akan membiarkan mereka mempermalukan Anda seperti itu. Saya mengerti maksud Anda. Mohon maafkan saya, Pak Tua. Ah, bukan salahmu. Dia sendiri yang terlalu serakah. Ah, malam ini kita mau menyerang tempatnya? Aku juga ikut ramai-ramai. Aku juga ikut. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tertarik pada sampah seperti itu. Akibatnya sudah bisa kuduga. Biarlah dia seperti itu. Silakan pergi. Tidak akan pergi, ya. Aku ingin pergi. Kemarin aku tidak tahu tentang masalah ini. Karena sudah tahu, tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Keren sekali. Bertanggung jawab. Kau bagaimana? Aku masih punya urusanku sendiri. Yang harus kulakukan. Berpura-pura sangat mencintaiku, so keren sekali. Bos, hari ini aku sudah memesan burung darah panggang favoritmu. Kak, tunggu sebentar, saya merasa sedikit tidak enak. Pergi ke toilet saja. Iya, hahaha. Tante, itu bukankah Gu Xiangqing? Hahaha. Baiklah, lalat yang menyebalkan. Berani-beraninya kau menggoda Shu yang di sini. Tenang, Bibi akan membantumu. Lihat saja nanti. Haha. Gu Xiangqing. Kau perempuan jalang. Racun apa yang kau berikan pada Shu Yang, supaya dia mau rujuk denganmu? Aku beritahu kau. Selama aku masih hidup, kau bahkan tak akan bisa menginjakkan kaki di pintu rumah keluarga Fu. Sekarang pun, sekalipun seluruh keluargamu bersujud memohon padaku, aku tidak akan kembali. Kau berani memukulku? Baiklah, kalau begitu. Kita serang bersama. Hari ini saya ingin lihat siapa yang berani membantunya. HMPH, saya akan ajarin dia apa itu aturan. Apa itu kesopanan? Tamu-tamu yang terhormat. Hotel kami melarang keributan. Jika ada masalah, silakan diselesaikan secara pribadi. Usir dia keluar dari sini. Maaf, kami tidak berhak melakukan itu. Kau tahu siapa anakku? Ah, Fushu yang akan mengadakan pesta perayaan kemenangan di sini hari ini. Oh, ternyata Anda. Bagus kalau kau tahu. Perempuan itu, dia hanyalah seorang penjual sayur yang bau. Dia bukan tamu kalian. Dia tidak punya kemampuan untuk berbelanja di sini. Usir dia sekarang. Uangnya akan jadi milik kalian. Kami akan segera menangani ini. Nyonya ini, hotel kami tidak menyambut Anda. Tolong segera tinggalkan tempat ini. Bagaimana bisa aku peduli padanya? Hahaha, tentu saja karena aku sudah punya uang. Kamu hanya pedagang sayur bau. Apa kamu pernah lihat uang sebanyak ini? Tahun 24 baru saja menandatangani kontrak triliunan. Triliun, paham tidak? Dalam waktu dekat, posisi orang terkaya akan segera aku raih. Kamu bahkan tidak tidur selama puluhan generasi pun. Kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Menganggap pemberian aku sebagai modal kalian. Dengan uang segitu dari istrimu, pembantu di rumahku juga punya uang. Aduh. Jalan kecil, aku punya banyak uang. Keluarkan dia, 100.000. Keluarkan 200.000. Habisi dia, berikan 1 juta padaku. Semua untuk kalian. Kalian semua saudara. Habisi dia. Hentikan. Bajingan. Acuh.
Kau mau apa? Saya tidak memukul wanita. Apakah kamu ingin menghadapi dua orang ini sendiri? Aduh, saya takut tangan saya kotor. Baiklah, kemarin kamu berfoya-foya dengan pria liar itu. Hari ini kamu cari dua orang lagi. Sebelum saya, kenapa saya tidak melihat bahwa kamu ini wanita penggoda? Nanti setelah semuanya selesai, kakak masih ingin menikah lagi denganmu. Wanita seperti kamu tidak takut tertular penyakit kotor? Orang seperti kamu yang suka bergaul dengan suami orang lain. Mungkin lebih mudah terjangkit penyakit. Kamu punya uang, mereka pergi. Beritahu Suyang. Bilang ke Suyang untuk datang dan mengurusnya. Tunggu. Apa aku sudah menyuruh kalian pergi? Apa yang kau mau? Aku baru saja bilang tidak akan memukul wanita. Siapa bilang aku tidak akan membunuh wanita? Kau menggertak siapa? Masyarakat hukum. Kau berani membunuh? Semua datang sini, jangan. Kalau kau berani mendekat lagi, aku akan memanggil polisi. Jangan tanya lagi, sungguh. Lupakan polisi saja. Ini negara kita sendiri. Kalau kalian berani bicara lagi, pergi. Nah, kenapa perutmu sakit? Cepat ke sini, kau membakar jenazah ibumu sendiri? Kakak Suyang, wanita bernama Gu Xiangqi itu diam-diam bertemu dengan dua pria lain di belakangmu. Wakil Direktur, ini semua salah kami. Biarkan orang-orang ini masuk. Beri saya sedikit waktu. Saya akan segera mengusir mereka. Cepat, panggil orang. Kamu mau mengusir siapa? Mereka. Ada orang datang. Jangan bergerak. Berani-beraninya kamu. Apakah kamu tahu ini istriku? Fu Shuyang, jangan terlalu membanggakan diri, kata Sisi, ini seharusnya diberikan kepada Urwo Sue yang ada di sampingmu. Shuyang, wanita jahat yang tidak tahu terima kasih ini, tutup mulutmu. Kakak Shuyang, perkara ini benar-benar bukan salah bibi. Tadi, Gu Sengkim merasa sangat sombong dengan kedua pria liar ini, kan? Aku sudah bilang, tutup mulut. Aku bilang tutup mulut. Ibu Shuyang. Kamu tidak enak badan. Tidak cocok ikut makan malam hari ini, lebih baik pulang. Mengenai dia, kamu mau bagaimana? Pegang tali anjingmu dengan baik. Jangan biarkan mereka menggigit orang sembarangan. Minta maaf pada si Angking. Maaf. Tunggu. Ada juga masalah antara kita berdua. Tadi ibumu terus-menerus menyebut pria liar, dan mengatakan Miss Gu adalah pelacur. Dia juga harus minta maaf. Kamu kira kamu siapa? Sungguh berani sekali. Ibu, jangan ngomong soal anak. Mereka menghina saya. Tahukah kamu siapa mereka? Siapa mereka? Apakah dia masih bisa dibandingkan dengan Rong Cheng? Kamu yang luar biasa ini? Anda benar-benar penuh percaya diri. Ibu, mereka orang yang tidak bisa kita lawan. Siapa mereka? Kamu jangan-jangan ingin menikah lagi dengan orang yang berasal dari kampung halamanmu. Kau ingin menipuku untuk mengadopsi dan membawa ibuku kembali? Nyonya tua jahat, apakah anakmu belum memberitahumu bahwa Nona Gu adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia? Dia hanya seorang pencari nafkah. Tidak mungkin. Saya mewakili mereka untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Maafkan kami. Siang King. Hari ini kamu datang khusus untuk ikut pesta perayaan saya, ya? Tentu saja tidak. Jangan marah. Saya tahu maksudmu yang lain. Tenang saja, selama kamu ada di pesta malam ini. Tidak ada yang berani mengganggu kamu. Kok bisa kamu ada di mana-mana sih? Kok bisa kamu ada di mana-mana sih? Kami hanya keluar makan biasa saja. Kok bisa bertemu denganmu? Sial sekali, HMPH. Sekarang kau tahu kan? Nona Gu sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Nona juga ada di sini. Kalian sekalian tidak membereskan barang-barang, bermaksud membiarkan aku melakukan apa di sini? Beberapa orang terkaya ini, seharusnya mereka datang untuk merayakan keberhasilan kami mendapatkan pesanan. Xia King, kau akan memberiku muka, kan? Muka apa yang kau miliki?
Sepertinya wakil direktur juga tidak bisa membantu banyak. Bisa dimengerti. Nona, jika bisa bersabar, sebaiknya bersabar. Jangan anggap toleransi Nona sebagai modal tak tahu malu kamu. HMPH, sepertinya tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan tuan yang satu ini. Peringkat pertama Forbes. Memiliki kekuatan yang tersebar di seluruh dunia, 72 tang, pernah dengar? Apa? Apakah ini orang yang disebut-sebut sebagai Lu Jingheng? Berani sekali memanggil nama terhormat kami begitu saja. Ini adalah Tuan Mus, ketua utama Tang Haicheng dari 72 tang di seluruh negeri. Haha, itu kan hanya anjing yang dipelihara oleh keluarga Lu. Kau ini dari mana punya rasa percaya diri seperti itu? Xiao Xiao, jangan ikut campur urusan orang. Hari ini aku. Jadi, kau berani tantang aku? Yang kau andalkan adalah ini, tantangan? Hahaha, tidak berani, kami hanya mencari jalan hidup untuk diri sendiri. Nona, saya rasa Anda juga tidak ingin berseteru dengan 72 tang, bukan? Apalagi kami memiliki bukti penting. Bukti apa? Kemarin Anda dan pria tampan itu berpura-pura menjadi orang 72 tang. Lalu bagaimana jika saya katakan, dia memang benar orang 72 tang? Maksud Anda? Bukan hanya Dr. Xiao dan Tuan Jing. Bahkan Tuan Lu dari KCR Tang adalah tunanganmu. Tidak bisakah? Orang bodoh beruntung. Orang tolol tidak. Beberapa orang tidak pantas hidup di dunia ini. Meskipun kalian beberapa orang memiliki status yang tinggi. Tetapi KCR Tang bukanlah tempat kalian bisa seenaknya mempermalukan Nona Gu. Dengan identitas dan wawasanmu, seharusnya kamu tahu kekuatan tuan saya. Sekarang, harap ikat kedua tanganmu. Dan ikutlah denganku untuk mengakui kesalahan. Juga, jangan lupa bawa si penipu kemarin itu. Kenapa kalian harus bersikap begitu tegang? Bukankah sudah disepakati aku yang akan berdamai? Aduh, Xiao Fu, telur ini tidak bisa diletakkan dalam satu keranjang. Hei, kamu juga lihat kan? Nona itu sama sekali tidak ada niat untuk berhenti. Kami ini sedang menyelamatkan diri. Apa? Kamu juga terlibat dalam hal ini? Tidak, tidak. Ini semua salah paham. Pria pengecut yang hanya mengandalkan wanita. Pemimpin Haicheng, ya. Meskipun pemimpin keluargamu datang langsung, dia juga tidak berani berbicara seperti ini kepada nona kami. Aku rasa kamu tidak mau hidup lagi. HMPH, aku tunggu saja. Oh, jadi kamu minta maaf, ya? Baiklah, terserah. Kamu paham juga. Hei, bagaimana kamu masih berani menyerang? Dia benar-benar tidak takut dengan 72 hall. Atau mungkin dia sama sekali tidak tahu seberapa menakutkannya kekuatan ini. Ini cara saya meminta maaf. Ada masalah dengan itu? Berani coba? Berani sentuh dia? Aku akan buat kamu mati di sini juga. Tidak hanya itu. Saya juga akan pergi ke Haicheng untuk menyelidiki latar belakang keluargamu. Membunuh mereka satu persatu dengan racun. Baik. Saya akan segera menghubungi Zunxiang. Agar dia datang langsung. Siang King. Bagaimana kalau kamu minta maaf dulu? Minta maaf dulu. Kalau kamu masih berani bicara satu kata lagi, aku yang akan bereskan kamu. Aku bukan melakukannya untukmu. Oke, Fu Shuyang, lebih baik kamu diam saja. Kalau kamu ngomong lagi, aku bakal muntah. Katakan pada Tuan, kami sudah sampai. Hotel Pangu. Tapi bertemu dengan beberapa orang yang tidak tahu hidup dan mati. Mencari masalah dengan Tuan. Minta Tuan datang sendiri. Dalam 3 menit, pasti akan membuat kalian berlutut dan memohon ampun. Sejujurnya, sangat membosankan. Menurutmu bagaimana ekspresi orang yang bernama Lu nanti kalau dia datang? Itu bukan urusanku. Lihat dia itu seperti gunung es. Kamu bilang kamu ingin menikah dengannya, ya? Betapa menariknya. Kalau menikah denganmu, menarik nggak? Tentu saja. Oh, setelah menikah, tiap hari ngobrol komedi. Apa yang salah dengan itu? Hehe, bahkan di saat seperti ini, masih bisa tertawa. Mengapa saya merasa mereka benar-benar tidak takut untuk diam? Bagaimanapun juga, waktu mereka tidak banyak lagi. Biarkan mereka bicara sedikit lagi. Lagi pula, mereka semua orang penting. Siapa tahu, mungkin mereka benar-benar memiliki hubungan baik dengan Tuan. Kami di 72 Tang tidak akan pernah dipaksa oleh siapapun. Menjual muka orang lain. Dendam harus dibalas. Balas dendam apa?
Apa yang kamu ingin balas dendam? Tuan, orang-orang ini terlalu berani dan sembrono. Berani menyamar menjadi Anda. Saya mohon Tuan untuk menghukum mereka yang kecil ini. Apa yang dia maksudkan? Benar-benar Tuan Agung kalian, janganlah tidak sopan. Bukankah kalian yang meminta untuk bertemu Tuan Agung? Mengapa belum segera bersujud? Sekarang ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Selesai, aduh. Sebelumnya sungguh tidak tahu bahwa Tuan Agung itu adalah kalian. Kalian sedang membicarakan apa? Maksud mereka adalah, barang palsu yang akan mereka bongkar itu adalah pemimpin kalian. Bos kalian sekarang adalah tunangan nona kami. Apakah kau masih ingin dia meminta maaf? Sekarang kalian tahu apa yang harus dilakukan. Sasa. Kau. Sudah tidak pantas berada di 72 lagi. Ampun, Tuan. Ini kesalahpahaman. Istri yang susah payah ku cari. Biar dia terus-menerus menderita. Yang mulia. Hei, Yang mulia ampuni hamba. Kenapa sekarang tidak berjaya lagi? Tidak sombong lagi, tidak menyindir lagi. Tadi kalian kan banyak bicara. Kenapa sekarang jadi diam? Sekarang pada bisu ya? Aku yang bodoh tak mengenal Gunung Tai. Hari ini mengganggu kalian. Saya pamit dulu ya. Tunggu dulu. Aku yang izinkan kalian pergi. Kalian memanfaatkan kebaikan Siang King. Provokasi berkali-kali. Apakah kamu mengira aku ini tanah liat? Kalau sudah tak mau hidup, ya jangan hidup lagi. Jika kalian berani berpura-pura pingsan, aku akan tusukkan 100 jarum pada kalian. Aku membuat kalian tak bisa hidup, tak bisa mati. Tidak berani, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Jika aku sekarang menyelamatkan mereka, mereka pasti akan patuh padaku di masa depan. Siang Kiao, karena kamu juga tidak rugi apa-apa. Bagaimana kalau masalah ini selesai begitu saja? Siang King, karena kamu juga tidak rugi apa-apa. Bagaimana kalau masalah ini selesai begitu saja? Kamu ini benar-benar menjijikkan. Pokoknya semuanya salah kita, ya? Maafkan saya. Saya tidak bisa memutuskan. Kamu juga ingin ikut? Siang King, aku sudah bilang aku menyelamatkan hidupmu. Anggap saja ini permintaanku yang terakhir. Bos, baiklah. Saya memberi Anda kesempatan terakhir. Pilih antara pesanan triliunan atau nama-nama orang ini. Kamu kan kelahiran tahun kambing, bantu kami sedikitlah. Selama ini kami selalu membantu memberi saran untukmu. Benar, Wakil Direktur. Asalkan hari ini kamu menyelamatkan kami. Kedepannya, kami yang sudah tua ini pasti akan menghasilkan uang itu untukmu. Benar, benar, benar. Saya juga ingin membantu kalian. Tapi meskipun kalian selamat, aset kalian sudah tidak cukup. Bagaimana bisa membantu saya? Kami tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Langit akan menghukum kita. Maaf. Saya memilih pesanan ini. Ternyata tebakan saya tidak salah. Tadi kamu mengatakan bahwa itu adalah balas budi menyelamatkan nyawa. Kalau saya katakan bahwa rasa terima kasih itu sebenarnya tidak milikmu. Apa maksudmu? Kamu ingin mengatakannya sendiri? Atau kamu ingin saya yang mengungkapkan kebenarannya? Meskipun kalau bukan saya yang menyelamatkanmu saat itu. Sekarang setelah sekian lama, tidak ada lagi yang bisa membuktikan kebenarannya. Jangan kau kira karena kau orang terkaya di dunia, kau bisa membolak-balikan fakta. Ku beritahu kau. Saat itu di tepi kolam renang, akulah yang menyelamatkan Siang King. Lebih baik kau tidak menyelamatkanku. Kau tak akan memiliki hubungan terlarang ini. Di saat seperti ini kau masih pergi. Sudah mengerti, perlengkapan seperti ini lebih keren. Kau tidak boleh menyentuhku. Aku adalah penyelamat Siang King. Siang King, kau tidak boleh. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ternyata orang yang menyelamatkanku selama ini adalah kamu. Siang-siang, maafkan aku. Sebuah kesalahpahaman membuatmu terombang-ambing selama bertahun-tahun. Ini bukan gayanya. Ini jelas garis start yang sama. Kenapa ada yang langsung terbang ke garis finish?
Kalau kamu diam, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Sial, tanda tangan saya. Sekarang, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Xia Qiao, sekali suami istri 100 hari kebaikan. Saya sudah tidak ingat kejadian tahun itu. Tapi Fu Shuyang, aku sudah membantumu begitu banyak, tapi kau telah membohongiku selama bertahun-tahun. Ikatan antara kita sudah lama hilang. Aku tidak memiliki cinta untukmu. Juga tidak ada kebencian bagimu. Sekarang hanya seperti seorang asing. Terima kasih. Tidak perlu terburu-buru berterima kasih padaku. Kakak, membeku saja ngapain? Lepaskan aku. Kau memang pantas mendapatkannya. Kita pergi ke kepala polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Membiarkanmu dipecat bukanlah hal yang disayangkan. Ya. Apakah kamu lapar? Aku sudah memesan makan malam. Makan malam bersama. Oke, aku setuju. Selesaikan semua urusan yang tersisa. Semua karyawan yang hari ini tidak melakukan tindakan pengamanan yang baik, semuanya dipecat. Kau bilang uang muka ini tidak rusak, kan uang muka? Secepat ini sudah mengakui sisi hotel itu? Hotel ini dimiliki oleh orang lain, kan? Harusnya jalan seperti ini. Mereka benar-benar pergi begitu saja, tidak membatalkan kontrak. Dengan pesanan 1.000 miliar ini, aku pasti bisa bangkit kembali. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua berlutut di depanku dan memohon. Aku akan membuat kalian menanggung akibatnya. Wakil Direktur. Kontraknya mengharuskan kita membayar 50% di muka sebagai cadangan dana. Jika tidak, akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Apa? Halo, Paman. Ruosue. Keluarga kita bangkrut. Apa? Ruosue, keluargamu bangkrut ya? Pertunanganmu dengan Shuyang. Lupakan saja, Bibi. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku bagaimana? Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Bibi, kamu tidak bisa seperti ini padaku. Aduh, pergi, pergi, pergi. Kak Xuan. Ibu, dia ingin mengusirku. Anakku, Ibu, sudah dipikirkan. Kamu sebaiknya rujuk dengan Siang King. Apapun, lebih baik dengan istri pertama. Bu, kita bangkrut, loh. Kamu bilang apa? Pergi dari mobil. Kalian mau apa? Kamu masuk rumah orang tanpa izin. Aku akan telepon polisi. Telepon saja polisi. Anakmu berutang pada kami dan tidak bisa membayar. Tepat sekali, biar polisi yang bawa dia pergi. Anakku tidak akan berhutang uang. Lu Shu yang bayar utang. Kamu tidak cari menantuku. Hu Xiangqin sangat kaya hahaha. Bukankah menantumu sudah kamu usir dari rumah? Kakak, tenangkan diri. Kan cuma uang. Kalau ada uang, aku yang bawa untuk kalian. Selamat jalan. Hei 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 hei. Tuan, bukalah pintumu. Kau lari. Biar bagaimanapun, kau tidak bisa lari dari masalah ini. Kembali. Anakku akan mengembalikan uangnya. Akan mengembalikan uangnya. Hahaha, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah. Sudah memilih sekarang? Di mana? Sudah memilih sekarang? Tunggu sebentar. Sebelum itu,
Aku ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya, saya ini orang yang tidak terlalu suka membalas budi. Namun, pada waktu itu, guru saya kebetulan menyelamatkan nyawa Pak Gu. Dia meninggalkan giok ini. Dia bilang, dengan membawa giok ini, saya bisa meminta satu permintaan kepada keluarga Gu. Kebetulan, saat Pak Gu dan istrinya sedang berwisata di Timur Tengah, saya pernah menyelamatkan mereka. Mereka juga berjanji akan memenuhi permintaanku. Harus pilih yang mana nih? Sebenarnya aku sudah mengira ini tidak akan ada kejutan. Bagaimana kalau kalian bertanding saja? Bertanding apa? Tunggu dulu. Saudara perempuan kandung, kau tidak adil. Mengapa kau melupakanku? Ambil peralatan makannya. Kau ini tidak akan menyuruh kami mencuci pakaian, kan? Bahkan sampai berlutut di atas papan cuci? Jangan-jangan kau akan menyuruhku dan papan cuci untuk beradu akting? Berlutut di atas papan cuci. Bagus sekali. Kata pepatah, ini benar-benar tepat. Istri kedua itu adalah kebajikan tradisional bangsa Tionghoa. Istri bilang ke arah timur, yang nggak bisa ke barat. Sekarang saatnya menguji kemampuan kalian untuk mengakui kesalahan. Wah, kenapa rasanya sakit banget? Ini lebih sakit daripada saat aku latihan tusuk jarum. Andai aku tahu lebih awal kalau aku salah orang, Kakak Qin, aku masih punya kesempatan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi lain waktu. Aku mulai menghitung waktu sekarang. Kalian harus bertahan ya. Bos, kupikir mereka tidak akan bisa menentukan pemenangnya dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kau istirahat sebentar? Aku akan mengawasinya untukmu. Awalnya saya ingin membuat mereka mundur karena kesulitan. Siapa yang sangka mereka akan mengatakan seperti itu tentang saya? Baiklah, saya akan kembali berbaring sebentar. Semangat ya kalian. Hei, Nona Fu. Ternyata hati wanita memang paling kejam. Kalau kamu tidak ingin berlutut, bisa berdiri. Saya tidak akan kalah dengan kualitas. Jika kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku jika tidak adil. Aku menyerah. Benar-benar tidak tahan. Keduanya sama sekali bukan manusia. Apalagi lagi. Perasaanku terhadap Nona Gu juga tidak begitu dalam. Baiklah, aku akan telepon bos. Siang Jiang. Kamu sudah bangun. Fu Shuyang, kamu ingin apa? Aku ingin menikah lagi denganmu. Apakah kamu rasa itu mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku juga rasa itu tidak mungkin. Kalau begitu, kita punya anak saja. Lalu kita menikah. Tunggu sampai anaknya lahir.
Aku akan membebaskanmu, bagaimana? Fu Shuyang, kamu gila. Iya, aku memang gila. Aku gila karena kalian. Kalian masing-masing yang memanfaatkan kedudukan dan kekuasaan untuk mempermainkan nasibku. Aku gila karena kalian. Ini setelah cerai baru main. Rasanya memang beda sih. Beda, sekarang kamu masih bisa menikah. Ah, pelacur, kan kamu punya 5 pria. Pasti sudah rusak semua, kan? Ngapain sok pura-pura? Pergi, pergi kau. Bagaimana ini? Bos, kemana dia akan pergi? CCTV sudah diperiksa. Itu sekretaris Fu. Bawalah Nona Gu pergi. Blokir Rong Chao. Lakukan pencarian menyeluruh. Tunggu sebentar, kamu nanti akan memohon agar aku melakukannya padanya. Aku ingat sekarang. Nona memiliki sebuah cincin. Di dalamnya terdapat chip pelacak. Itu adalah hadiah dari Tuan untuk keamanan Nona. Nona memberikan cincin itu kepada Fu Shuyang. Sekarang seharusnya ada padanya. Lokasi terkunci. Kamu binatang. Aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu, aku tunggu hari itu datang. Xiao Qiang, Xiao Qiang, Xiao Qiang. Xiao Qiang, Xiao Qiang, Xiao Qiang, Xiao Qiang. Iya, bos selalu di sini. Sedang tidur dan berjalan. Ah, pelan. Ayo, bisa larikah kamu? Kamu rasa bisa larikah? Kamu bisa larikah? Kamu. Terakhir kali. Jenderal Fei Ting, apakah kamu baik-baik saja? Enting. Kalian tidak bisa menyelamatkannya. Racunnya sangat kuat. Dia tidak akan bertahan sampai ambulans datang. Benarkah? Apa kau lupa siapa aku? Sudah agak terlambat. Jika tidak segera ditangani, aku khawatir nanti akan mempengaruhi kemampuan reproduksinya. Kamu sebenarnya dokter hebat atau dokter sembarangan sih? Kepala, kalau begitu cepat pilih aja deh. Tidak bisa. Ini serahkan padamu. Aduh, orang ini benar-benar. Bahkan jika Nona Gu memilih orang lain, dia yang baru ini juga tidak akan. Aduh, tadi saya masih ragu-ragu. Buktikan aku tidak mencintainya. Aku rasa kalian berdua cukup cocok. Jangan bohong, ya kan? Sudahlah, hari ini nggak dapat keuntungan. Itu harus bikin aku kembali berlutut, kan? Kalian bilang saja. Kamu mau mati gimana? Kalian berani membunuhku. Kamu ingin mati bagaimana? Kalian tidak berani membunuhku. Jangan bilang, dia benar-benar berani. Kakak, Tidak perlu, tidak perlu. Elegan. Biarkan aku yang melakukannya. Aku jamin kamu tidak akan bisa bergerak lagi selamanya. Tidak bisa mati, hidup pun tak lama. Membuatmu menjadi seorang Kasim sejati. Sudahlah. Laporkan saja ke polisi. Pengantin pria sekarang bisa mencium pengantin wanitanya. Apakah kamu mau? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Kakak harus bangun sekarang. Pernikahanmu dengan Tuan Lu akan segera dimulai.